Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi amin ya rabbal alamin. Wassalamu wa yassir amri wa innaka lisan wa tawfiq wa taqwa ya Allah wa ta'ala. Allahumma amin Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan masalah tauhid, masih membahas rukun agama. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji mengenai Allah yang telah memberikan hidup kepada sekalian. Ya alhamdulillah atas kudrat dan kebenarannya sekalian pada malam ini dapat berkumpul dalam rangka dalam acara dalam ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kemudian ibadah kita dari mulai pagi sampai pagi lagi subuh hari ini ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang dirahmati Allah, kita mengulang pelajaran yang lalu. Rukun agama itu ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Kemudian nomor kedua yaitu Islam, ya. Iman sudah. Definisi iman meyakinkan hati kita, tasdiqul qalbi, meyakinkan hati kita terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul Allah, iman kepada qadar. Yang kedua, rukun agama itu Islam. Apa definisi Islam? Islam itu turut mengikuti segala aturan syarat
nurut karena sakabeh hukum syara sehingga pasrah nurut. Rukunate ayat 5 hiji mengucapkan 2 kalimat syahadat bersaksi. Bersaksi mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi sungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, di sini syahadat itu terbagi 2. Ada syahadat sam'an, ada syahadat munjil. Yang pertama syahadat syar'an, kedua syahadat munjil. Syahadat syar'an, yang pertama syahadat syar'an, sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam lisan. Jadi kalau orang itu suka mengucapkan kalimat syahadat, maka dalam pandangan di dunia, maka orang tersebut hukumnya muslim. Artinya sah orang tersebut dinikahkan dengan orang muslim. Sah orang tersebut artinya halal kalau orang tersebut menyembelih hewan. Halal, sembelihannya itu halal. Sah dalam bab waris, sah menerima waris dari orang muslim, sah, oke, juga mewaris. Itu baru di pandangan dunia. Di hadapan Allah belum tentu, di akhirat belum tentu. Karena untuk selamat di akhirat, syahadat itu harus dibarengi dengan ada iddian dan qabul. Iddian dan qabul, mengakui dan menerima.
Syahadat unjin yang bisa menyelamatkan kita sampai di akhirat. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat dibarengi dengan tekad, dengan ma'rifat. Dibarengi dengan ma'rifat, tekad anu ma'rifat dan tasdik. Apa definisi ma'rifat? Definisi ma'rifat teh idrakun jazimun bihaysu la yaqau ma'hu taradudun muwafiqun lil waqi nasibun andalil. Nah, itu syahadat munjin yang bisa menyelamatkan kita nanti di mana? Di akhirat. Di ma'rifat mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Meyakini bisa syarat syahadat itu satu ma'rifat, dua tasdik. Tasdik syaratnya dua, yaitu idian dan qabul. Idian menerima bertuhan kepada Allah dan menerima atas kerasulan Nabi Muhammad. Qabul menerima seluruh ajaran Allah dan Rasul, sehingga dijadikan pedoman. Jadi menerima karena Quran jeung hadis dijadikan pegangan, dijadikan pedoman. Kalau di dunia orang suka mengucapkan kalimat syahadat, tapi tidak mengakui akan kerasulan Rasul. Di dunia mah diakui, artinya bahwa dia itu Muslim, punya hak-hak yang sama, walaupun dalam hatinya tidak mengakui. Tapi nanti kalau di akhirat harus dibarengi dengan idian dan qabul. Dan tidak cukup harus dengan bahasa Arab. Jadi harus mengirimkan dua kalimat syahadat dengan bahasa Arab. Tidak cukup dengan hati saja. Kalau orang mau masuk Islam itu kan dibimbing, mengucapkan dua kalimat syahadat. Harus bisa, harus dengan bahasa Arab.
di bahasa Arab. Tidak bisa dengan bahasa yang lain. Jadi di dunia mah asalkan sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka orang tersebut dipandang muslim. Kalau di akhirat sampai harus dibandingin dengan tekad, etikat, itu ma'rifat dan tasdik, ya, ma'rifat dan tasdik. Ma'rifat teh idrakun jazimun, tekad anu jazim yang pasti, yang kuat, tidak berubah-ubah lagi. Muafiqun lil waqi, apa yang ditekadkan itu sesuai dengan buktinya. Misalnya meyakini pada adanya Allah. Allah yang diyakini itu sesuai dengan sifat-sifatnya Allah. Muafiqun lil waqi, sesuai dengan buktinya. Apa yang ia tekankan, misalnya mengenai Allah, kan ada yang menyatakan bahwa Allah itu yang keluar tiap pagi dari sebelah mana tuh? Sebelah timur. Ada yang menyatakan. Dan itu tidak muafiq lil waqi. Walaupun dalam hatinya tekadnya itu kuat, gitu. Keyakinannya itu kuat bahwa yang jadi tekadnya itu Allah itu yang itu. Nah, jadi sesuai dengan yang itu Allah teh anu qul huwallahu ahad. Nasyun andalilin, bukti dibarengan dengan dalil. Idrok jazim teh ya, keyakinan yang kuat, keyakinan yang sangat pasti, tidak ada keraguan-raguan. Artinya membaca dalam hatinya, walaupun memang harus begitu, walaupun harus ditukar dengan nyawa sekalipun, intinya lebih baik kita mati daripada harus berubah dari tekad keyakinan. Allah teno Allahu ahad, yang satu. Yang mempunyai sifat yang 20. Dari mulai wujud sampai qaulul mutakaliman. Mulai kudron, irdat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Hadiran, muridan, aliman, hayat, samian, basyirun, mutakaliman. Itu baru muafiqun lil waqi'i, sesuai dengan bukti, dengan kenyataan. Di Allah yang diyakini itu sesuai dengan kenyataan. Yang gampang lah,
Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan gitu. Allahul wallahu ahad, alif lam yalid walam yulad. Idakun jazimun biasanya kau mau tahu muwafiqun lil waqi nasiun andalilin, meyakinkan kepada adanya Allah itu disertai dengan argumen dalil. Disertai dengan dalil argumen, baik dalil akli ataupun dalil nakli. Dalil akli itu yang bersumber dari akal. Ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wala yutasawwaru fil akli adamuhu. Wajib akal misalnya, jadi akal. Atau dalil nakli dari Al-Quran atau Al-Quran dan hadis. Kalau tadi kudu marifat, nah kudu dimarifatkan. Yang harus dimarifatkan itu apa? Yang pertama yang harus dimarifatkan itu zat Allah dan sifat-sifatnya. Yang pertama yang harus dimarifatkan itu zat Allah dan sifat-sifatnya. Kan sifat Allah itu ada 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 jaiz. Ya. Di 41 yang mulai wujud tidak bako kepala patul hawadisi ilamu binafsi wahdaniyat kudrat irodan ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Sebab Allah yang mustahilnya sama. Ada kudus panamu masalah lil hawadis itiyaz ta'adud ajuz karoha jahal maut somam akma abkam azizan karihan jahilan maitan asoma akma abkama. Sifat yang mustahil wajib ditekadkan, mustahilnya adanya di tidak Allah. Yang wajib juga wajib ditekadkan, wajibnya ada di Allah. Yang wajib ditekadkan, wajibnya ada di Allah. Dan yang mustahil juga dia tidak cukup mengitikadkan yang wajibnya saja. Ya. Yang mustahil juga wajib ditekadkan, mustahilnya ada di tidak Allah. Itu juga yang jaiz, yang menang. Menang teh fi'lu kulli mungkin. Itu menang ya menang jaiz. Jaiz. Mungkin membuat, mungkin tidak. Fi'lu kulli mungkin akan kuat tidak membuat jaiz ya. Yang kedua yang wajib dimarifatkan itu zat Allah, zat Rasul dan sifat-sifat Rasul. Zat Rasul dan sifat-sifatnya. Ada berapa sifat Rasul? Ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang mustahilnya 4. Hidib, biyana, hitman, bilada. Juga wajib dimarifat. Jadi
keimanan terhadap Allah, keimanan terhadap Rasul itu harus benar-benar keyakinannya. Dan Allah yang diitikadkan harus sesuai dengan kenyataannya, dengan bukti. Kalau tidak sesuai berarti batal marifat. Idrok jazim terhadap Allah. Cuman Allah yang diyakininya Allah yang misalnya kayak orang lain. Itu batal. Juga yang ketiga yang harus dimarifatkan yang mungkin di Allah dan di Rasul. Ya, yang mungkin di Allah dan di Rasul. Sifat mungkin di Rasul anu jaiz kewenangan di Rasul teh a'radul basyariyah. Satu, ternyata sifat a'radul basyariyah. Muhammadun basyarun walaysa kal basari wa yakutun hajarun wa masiwal hajari. Muhammad teh manusia, lain manusia biasa, kayak batu inten yakun, manusia batu biasa. Jadi maksudnya manusia biasa, manusia, tapi bukan manusia biasa kayak kita. Yang keempat yang harus dimarifatkan itu ialah yang wajib dan yang mustahil di Allah dan di Rasul. Ulangi, yang pertama yang harus dimarifatkan itu zat Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, zat Rasul dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, yang mungkin di Allah dan di Rasul. Yang keempat, yaitu yang wajib dan yang mustahil di Allah dan di Rasul. Marifat. Yang kedua, syaratna syahadat mungkin teh kedanaon iddian sareng qabul. Ya tasdik ya. Marifat kedua tasdik. Isi tasdik ada dua. Contohnya ma'al iddi'ani wal qabul. Definisi tasdiknya ma'al iddi'ani wal qabul. Dibarengi iddi'an dan qabul. Jadi untuk dapat disebut seorang mukmin, disebutkan seorang mukmin tidak cukup hanya dengan mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat dan ma'rifah. Jadi ma'rifah sudah tadi, tapi harus dibarengi dengan iddi'an dan qabul. Ada pengakuan dan penerimaan. Syarat yang kedua, mengakui bahwa Allah adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah Rasulku.
kalau ada orang yang meyakini terhadap Allah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, tapi tidak menerima ajarannya, artinya tidak melaksanakan. Maka di hadapan Allah itu tidak termasuk kepada orang yang beriman. Jadi kalau di dunia masih sah dianggap orang beriman, orang mukmin. Nah, kalau di hadapan Allah, kalau tidak dibarengi dengan ma'rifat dan tasdik, maka tidak dipandang orang beriman. Dan orang kafir juga banyak yang mengakui kenabian Nabi, ya. Keberhasilan Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad, tapi mereka tidak melaksanakan. Dia harus diakui, terus diterima, artinya dijalankan. Itu kompul, pilihan mengakui, diakui bahwa Allah itu Tuhanku, Muhammad Nabiku, terus kompul diterima. Apa yang disampaikan oleh Rasul, disampaikan oleh Allah dan Rasul itu diterima. Dan kalau sudah begitu maka selamat. Jadi di hadapan Allah baru dipandang mukmin. Nah, itu syahadatnya itu yang bisa menyelamatkan kita nanti sampai kemana di akhir. Syahadat yang dibarengi dengan tekad ma'rifat dan yang dibarengi dengan ma'rifat dan tasdik. Kalau cuma baru mengucapkan dua kalimat syahadat di dunia, baru cuma di dunia, selamat di dunia, sah. KTP-nya muslim, sah nikah sama orang Islam lagi, sah menerima waris, sah mewaris. Juga kalau halal, pandang halal, sembelihannya halal. Ini baru syahadat syar'an, Nah, kalau syahadat yang menyelamatkan dipandang di hadapan Allah iman, itu syahadat munjin, artinya syahadat yang dibarengi dengan ma'rifat dan tasdik. Ma'rifat, keyakinan yang kuat sesuai dengan kenyataan, juga dibarengi dengan dalil, dengan argumen. Tasdik itu pengakuan, mengakui dan menerima. Walaupun kita belum bisa melaksanakan seluruhnya apa yang diajarkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Allah, kita menerima kebodohan dan kesalahan. Kalau jadi kita akui belum sepenuhnya, bahkan ini baru berapa persen kita melaksanakan aturan-aturan agama, ya.
Dan berapa persen kita bisa melaksanakan aturan agama. Terus asal kita mengakui itu namanya termasuk qabul, sah kita ini, iman kita sah, dipandang sah. Bukan bisa ngalakonan tapi hati mah nampanan rumaos kalelempatan eta qabul sahna iman. Biasa kita mengakui rumaos menerima bahwa kita itu belum bisa melaksanakan seluruh apa yang diajarkan Rasul, perintahkan Rasul, diperintahkan Allah. Jangankan yang berat, bab jihad gitu kan, itu enteng gitu. Masalah larangan, anu enteng tapi siga teu pira tapi pira itu dasarnya kan. Dapat naon? Upat terus upat nyarios jeung kaeban batur kan itu asa dosa teh. Terus asa dosa padahal termasuk dosa besar itu. Termasuk dosa besar upat. Menceritakan kejelekan orang lain yang upat dosa besar. Belum bisa melaksanakan seluruh perintah Allah, kewajiban Allah, juga belum bisa meninggalkan larangan-larangan, belum bisa seluruhnya. Intinya seluruhnya, karena kita masih suka berdusta, masih suka mengupat, masih suka ada dalam hasil itu hidup, ada hasud, apa sih? Nah, walaupun begitu, asal dalam hati kita menerima, mengakui akan kesalahan kita, maka cukup. Itu termasuk qabul terhadap ajaran Allah dan Rasul, dipandang sah iman kita. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Bisa. Yang penting kita mau belajar karena ilmu tauhid termasuk ilmu yang fardu ain, yang wajib individu. Maka mau seperti kita membebaskan kewajiban kita aja dulu. Kewajiban kita belajar, paham atau tidaknya itu urusan Allah, ya. Allah memberikan kepahaman. Yang penting tugas kita adalah belajar. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan, kita bisa selamat di dunia, selamat di akhirat, termasuk orang yang mukmin sempurna, bisa dilayakan, ya, memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.